Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama Gina Farida dari kelas 2A Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegagalan pasar. Sebelum saya masuk ke kegagalan pasar, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi pasar. Pasar adalah titik pertemuan bagi penjual dan pembeli atau merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Jadi, suatu keadaan bisa disebut dengan pasar apabila penjualnya lebih dari satu penjual. Nah, selanjutnya, fungsi pasar. Secara umum, pasar mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama adalah pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Dan yang keempat, pasar adalah fungsi sosial dan budaya. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum kegagalan pasar itu apa? Belum. Oke, kalau belum, saya akan sedikit menjelaskan. Dalam ekonomi mikro, istilah kegagalan pasar berarti bahwa sebuah pasar tidak berfungsi. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Nah, menurut Arifin mengatakan bahwa kegagalan pasar adalah suatu istilah yang menyebut ketidakmampuan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi pada pasar didominasi oleh para pemasok monopoli atau apabila produksi atau konsumsi dari sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan atau eksternalitas seperti pencemaran lingkungan. Apa saja yang menyebabkan kegagalan pasar? Yang pertama, praktek monopoli. Dalam keberlangsungan suatu pasar, aktivitas monopoli atau oligopoli seringkali membuat pasar tidak berjalan dengan efisien. Aktivitas monopoli atau oligopoli seringkali berimplikasi pada tindakan penurunan biaya marginal produksi secara sewenang-wenang oleh produsen. Hal ini dilakukan dengan menaikkan harga produk hingga menambah kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya, barang dan layanan publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan diatur agar seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya eksternalitas. Merupakan efek samping yang diterima oleh suatu pihak akibat aktivasi ekonomi tertentu dan efek ini diterima di luar maupun pihak tersebut melakukan transaksi ekonomi. Selanjutnya kegagalan informasi atau sering juga disebut kesimetrisan informasi berkaitan dengan tidak setaranya informasi yang dimiliki antara pelaku pasar. Selanjutnya campur tangan pemerintah. Dapat mengawasi aktivitas monopoli, memberi pajak atau menghukum pelaku produsen yang menghasilkan eksternalitas negatif. Menjaga kesetaraan informasi antara pelaku pasar, menyediakan barang publik, dan masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan implikasi positif dari pasar. Apa saja solusi mengatasi kegagalan pasar? Yang pertama, ada beberapa pakar menyarankan sejumlah langkah untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan menghindari kegagalan pasar. Salah satunya adalah
Melalui kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kegagalan pasar, beberapa solusi dapat diterapkan, diantaranya yang pertama, penggunaan undang-undang. Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku. Selanjutnya, mekanisme pasar. Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumsi mereka dengan cara menaikkan pajak. Tujuan campur tangan pemerintah. Yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. Selanjutnya, perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Kemudian mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Selanjutnya, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Selanjutnya, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, membuat peraturan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Selanjutnya, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kedudukan atau kekuasaan tinggi untuk ikut campur dalam perselisihan antara dua pihak yang sedang bertikai. Tujuan intervensi yang pertama, distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kedua, menyediakan barang publik. Yang ketiga, menyediakan lapangan persaingan yang adil. Yang keempat, mengamankan dan memacu perekonomian domestik. Selanjutnya, melindungi konsumen, lalu mengubah perilaku konsumen, melestarikan lingkungan, dan yang terakhir, mencapai makroekonomi. Nah, selanjutnya tuh surplus konsumen. Surplus konsumen itu ada dua, yang pertama surplus konsumen, yang kedua surplus produsen. Surplus konsumen rumusnya manfaat marginal dikurangi harga. Surplus produsen juga sama ya, manfaat marginal dikurangi harga. Surplus ekonomi itu hasil dari penggabungan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Contoh surplus ekonomi yang pertama mengenai surplus konsumen. Misalkan, saya bersedia membayar 20.000 untuk sebungkus rokok, namun ternyata harga rokok yang saya inginkan adalah 18.000 per bungkus. Maka saya sebagai konsumen mendapat surplus sebesar 2.000. Nah, selanjutnya surplus produsen. Perusahaan A bersedia menjual barangnya seharga 12 juta. Ternyata laku terjual dengan harga 14 juta. Maka perusahaan A sebagai produsen mendapat surplus produsen sebesar 2 juta. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Saya Mbak Gina mau bertanya. Apa sih akibat dari praktek pasar monopoli sama oligopoli? Izin menjawab. Akibat dari praktek pasar monopoli dan oligopoli, aktivitas monopoli secara produksi menjadi tidak efisien.
kurangnya inisiatif juga produksi membuat kuantitas produksi menjadi tidak berkembang, sehingga dapat berpengaruh pada lebih setidaknya pekerja yang dibutuhkan pada produsen dengan kemampuan monopoli. Gitu, Mbak Mesya. Baik, makasih Mbak Gina. Izin bertanya, Ya, silakan. apa sasaran dari ekonomi makro? Izin menjawab, ada 4 sasaran dalam ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Yang kedua, lapangan kerja penuh. Yang ketiga, inflasi rendah, dan ekuilibrium neraca pembayaran. Begitu, Mas Revion. Oke, siap-siap. Mungkin hanya itu kesimpulannya. Dalam mikroekonomi, pasar persaingan tidak sempurna mengarah pada kegagalan pasar karena permainan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Di persaingan monopolistik, produsen memiliki beberapa kekuatan harga melalui diferensiasi kekuatan harga semakin besar ketika pasar beroperasi di bawah oligopoli atau monopoli. Begitu juga di pasar oligopsoni dan monopsoni, konsumen memiliki kekuatan atas harga sehingga menghasilkan kegagalan pasar. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.